Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan untuk mempelajari IPS kembali. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar daring dulu. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, di mana minggu kemarin kita mempelajari mengenai interaksi sosial, yaitu dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Silahkan dicatat terlebih dahulu di buku IPS-nya, nanti dikirim melalui email ya. Nah, anak-anakku, bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat itu terbagi menjadi dua, begitu ya. Ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Nanti kita bahas apa itu asosiatif, apa itu disosiatif, begitu ya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Asosiatif atau bentuk asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu, atau dalam kata lain adalah bentuk interaksi sosial, bentuk hubungan-hubungan antara manusia, individu dengan individu, dan kelompok yang mempunyai tujuan untuk mempersatukan pandangan, begitu ya, atau membuat hubungan solidaritas antar individu. Hal ini dimaksudkan yaitu proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial di mana ketika terjadinya interaksi sosial ini dapat meningkatkan hubungan-hubungan solidaritas antar individu, begitu ya. Oke, kemudian jenis-jenisnya juga ada beberapa hal. Jenis-jenis proses asosiatif pada beberapa hal. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Hal ini adalah jenis proses asosiatif atau hubungan interaksi sosial yang membuat atau memiliki tujuan untuk mempersatukan pandangan tadi ya. Kita tahu bahwa kerjasama dengan kerjasama suatu kelompok atau suatu individu dengan individu yang lain akan berusaha bersama-sama mencapai tujuannya. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mempersatukan pandangan. Nah, kerjasama sendiri ada beberapa hal contohnya. Nah, ini ada beberapa bentuk kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu pertama ada kerukunan atau di dalam kehidupan masyarakat adalah contohnya adalah gotong royong, begitu ya. Kemudian ada lagi kerja bakti dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk berdampingan secara damai dan melakukan beberapa hal secara bersama-sama. Contohnya tadi gotong royong untuk membersihkan misalkan jalanan, dilakukan oleh bersama-sama untuk tujuan bersama-sama juga. Ini yang pertama, bentuk kerjasama kerukunan. Oke, silakan untuk dicatat juga ya. Kemudian yang kedua adalah tawar menawar atau bargaining. Tawar menawar atau bargaining ini adalah bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Ini adalah kerjasama di dalam hal pertukaran barang atau jasa. Contohnya misalkan antara yang orang produsen gitu ya, orang yang menghasilkan barang bekerja sama dengan distributor atau orang yang mengedarkan barang agar tercapai barangnya terjual dan semua untung, gitu ya. Nah, ini adalah bargaining, kerjasama di bidang barang dan jasa. Adapun yang ketiga namanya kooptasi, yaitu kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat atau ide orang atau kelompok lain. Kooptasi biasanya misalkan berada di dalam suatu organisasi ketika rapat, begitu ya, ada pendapat atau ide kelompok lain dan kita adanya penerimaan pendapat tersebut.
Itu namanya kooptasi, kerjasama di bidang atau pendapat orang lain. Kemudian ada yang dimaksud koalisi, yaitu bentuk kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan. Nah, ini biasanya ada di partai politik atau di bidang politik. Contohnya misalkan partai A dan partai B bekerja sama untuk mengusung calon A agar maju menjadi kepala desa dan sebagainya. Nah, koalisi ini di dalam bidang politik. Kemudian ada kerjasama di bidang perusahaan atau bidang ekonomi, yaitu joint venture, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan biasanya dalam suatu proyek. Misalkan proyek A dikerjakan oleh bersama-sama oleh perusahaan-perusahaan yang bisa masuk ke dalam proyek tersebut. Itu namanya joint venture. Jadi anak-anak kerjasama ada 5 hal, bentuknya ada kerukunan, ada tawar-menawar atau bargaining, kemudian ada kooptasi, koalisi, dan joint venture. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan, silakan untuk berdiskusi di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.